Makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mencermati dan memahami makna, dasar hukum, serta klasifikasi lembaga peradilan. Makna lembaga peradilan. Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kita akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Peradilan yaitu menunjuk pada proses pengadilan perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Jadi, lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Secara umum, pengadilan mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional yaitu sebagai berikut. Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Pidana Tindak Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya kita akan menyimak klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum yang meliputi peradilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi, peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Klasifikasi yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya peradilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Baik, demikian pembahasan kita. Untuk pembahasan pada video berikutnya kita akan membahas tentang perangkat lembaga peradilan dan tingkat lembaga peradilan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.